Shalom. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita memasuki hari khusus dalam iman kita kepada Tuhan, yaitu hari Jumat Agung. Karena itu Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk diberkati oleh Tuhan hari ini. Karena itu kita ambil waktu teduh, kita berdoa sejenak. Amin. Mari jemaat kita bangkit berdiri. Kita sembah Tuhan kita yang begitu luar biasa mengasihi kita. Sehingga Ia memberikan nyawanya buat kita. Suci, suci, suci. Suci, 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 Allah Maha Kuasa, kami saat ini menaikkan pujian. Suci, 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 Allah yang pengasih, Allah Tritunggal, Maha Mulia. Suci, 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 Allah Maha Kuasa, Allah yang dipuji seluruh karyamu. Suci, 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 rahmat dan kuasa-Mu, Allah Tritunggal, mulia dan ajaib. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memulai ibadah kita dengan keyakinan bahwa pertolongan kita dalam ibadah Jumat Agung ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Allah yang Maha Kasih, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Juga menyertai saudara. mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Nats pembimbing bagi kita dalam ibadah kita pada Jumat Agung ini terambil dari 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Kita sambut dengan pujian, berilah hormat namanya. Di kaki salib-Mu Tuhanku, ku mohon pengampunan.
kasih-Nya ya disalib, puji nama-Nya. Sukacitaku tak terhingga bersama Yesus setiap waktu, oleh anugerahnya ku selamat, puji nama-Nya. Puji akan nama-Nya, puji akan nama-Nya, karena kasih-Nya ya disalib, puji nama-Nya. Hukum Tuhan buat kita terambil dari Amsal 11 ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh, tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Ini kata Alkitab. Karena itu Bapak Ibu, mari kita ambil waktu teduh, kita mengakui bahwa dalam menjalani hidup kita, seringkali kita gagal. Kita mengandalkan diri sendiri, kita mengandalkan harta kekayaan kita. Kita lupa Tuhan yang memberkati kita. Karena itu mari kita ambil saat teduh, kita berdoa secara pribadi. Bapa kami yang baik, kami berterima kasih karena Tuhanlah yang telah menolong kami sehingga hari Jumat Agung ini boleh kami masuki, dan kami membawa diri kami untuk beribadah kepada Tuhan. Namun sesungguhnya kami sangat menyadari bahwa kami adalah orang-orang yang menyakiti hati Tuhan dan sesama kami. Oleh karena itu pada ibadah Jumat Agung ini, dengan penuh rasa sesal dan malu, kami datang seraya mengaku, kamilah orang berdosa, dan kami memohon belas kasihan Tuhan. Kasihanilah kami orang berdosa ini, dengan semua pikiran kami yang buruk, dengan semua tingkah laku kami yang menyakiti Tuhan dan sesama, bahkan dengan perkataan kami yang melukai hati teman-teman, sahabat, saudara-saudara, anggota keluarga, ayah, ibu, anak-anak, opa, oma, bahkan siapapun. Oleh karena itu dalam ibadah Jumat Agung, di mana Tuhan juga mengundang kami untuk masuk dalam perjamuan suci, kami rindu, kami mohon Tuhan, kasihani dan ampuni kami. Inilah doa pengakuan dosa yang kami naikkan kepada Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mengundang Bapak Ibu kita sekalian bangkit berdiri. Bagi kita semua Bapak Ibu saudara-saudara yang sungguh-sungguh mengaku dosa di hadapan Tuhan dan sungguh-sungguh rindu untuk memperbaharui diri, dengarlah berita anugerah pengampunan dari Roma pasal 5 ayat 7-9. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar,
Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai hamba Yesus Kristus saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Syukur kepada Allah untuk kasih dan anugerahnya yang besar kepada kita. Jemaat dipersilakan memberi salam satu dengan yang lain. Kita sambut dengan pujian syukur. Di salib aku melihat terang. Mengapa juru selamatku curahkan darahnya hanya bagiku yang keji, penuh dengan dosa. Disalib aku melihat terang, dan beban hatiku hilang lenyap. Iman telah membuka mataku, kini ku bahagia selalu. Untuk segala dosaku yang mati di salib, kasih-Nya yang menakjubkan, tiada bandingnya. Di salib aku melihat terang, dan beban hatiku hilang lenyap. Iman telah membuka mataku, kini ku bahagia selalu. Jemaat dipersilakan duduk. Petunjuk hidup baru untuk kita terambil dari Roma pasal yang kelima, ayat 1 sampai ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari ibu-ibu. Ibu-ibu yang merasa ibu-ibu boleh maju semua. Kita angkat pujian, ada persembahan pujian, bagaimana aku kan bernyanyi. Mari ibu-ibu, kalau ibu-ibu tidak maju juga, bapak-bapak maju. Ya.
ku tak mampu membalas kasih dan setiamu, Tuhan. Baginya ini kau rela berkorban. Apa aku sanggup membalas kasih dan setiamu, ya Tuhan. Sebagaimana adanya ku berserah padamu. Refnya sekali lagi. Ku tak mampu membalas kasih dan setiamu, Tuhan. Bagi yang hina ini kau rela berkorban. Apakah aku sanggup membalas kasih dan setiamu, ya Tuhan. Sebagaimana adanya ku berserah padamu. Sebagaimana adanya. Sebagaimana adanya ku berserah padamu. Kita akan mempersiapkan Bapak Ibu hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhan itu begitu baik kepada kita. Sehingga hari ini kita memperingati hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Bukti cintanya yang besar atas kita. Karena itu mari kita berkata, bersabdalah ya Yesus kepada jiwaku. Bersabdalah ya Yesus, tenangkanlah jiwaku. Kita angkat pujian ini dengan sepenuh hati kita. Mempersiapkan hati kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Bersabdalah ya Yesus kepada jiwaku. Bersabdalah ya Yesus, tenangkan jiwaku. Bersabdalah, oh bersabdalah, inilah doaku. Ku menyerah kepadamu, bersabdalah sekarang. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa kami berterima kasih karena pada ibadah Jumat Agung ini kami juga punya kesempatan duduk bersama-sama membaca Alkitab dan merenungkan firman. Karena itu kami memohon kiranya Roh Kudus berkata di dalam hati kami masing-masing
ketika kami membaca dan merenungkan firman. Selalu kami mengingat perkataan Tuhan Yesus. Tiap kali benih ditaburkan, ada roh lain, ada kuasa lain, ada aktivitas yang tidak berguna, yang memalingkan perhatian kami dari firman. Karena itu dengan iman kami menolak dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Kami rindu hati kami, pikiran, perasaan, akal budi kami. Sepenuhnya kami tundukkan di hadapan Tuhan. Karena kami menghormati Tuhan dan firman-Nya. Bersabdalah kepada kami, ya Allah Bapa, sebab sesungguhnya kami adalah anak-anak-Mu yang rindu membaca, merenungkan firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Shalom. Baik, puji Tuhan, hari ini sesuai dengan jadwal yang diatur oleh Sinode Gereja Kristus dan kemudian juga ditetapkan oleh gereja kita di Gereja Kristus Ketapang, itu terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-22. Dan kita akan membaca bergantian Injil Lukas pasal 22 ayatnya yang ke-44 sampai ayatnya yang ke-49. Injil Lukas 23, Injil Lukas pasal 23 ayatnya yang ke-44 sampai 49. Saya membaca ayat yang ke-44, Bapak Ibu Saudara-saudara 45. Selanjutnya kita bergantian sampai dengan ayat yang ke-49. Demikianlah firman Tuhan. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir air suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang-orang ini adalah orang benar." Dan seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Orang-orang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Sedemikian pembacaan Alkitab firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang membaca dan yang merenungkan, memelihara firman dalam kehidupan tiap-tiap hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Selamat Hari Raya Jumat Agung untuk kita sekalian, Bapak Ibu yang beribadah di gereja dan yang mengikuti ibadah ini dimanapun Bapak Ibu berada. Selamat Hari Jumat Agung untuk kita. Tema yang diberikan oleh Sinode Gereja Kristus berdasarkan nas yang menjadi pembacaan Injil Lukas 23 sampai 44 ialah orang benar dihukum, orang berdosa diselamatkan. Coba lihat Bapak Ibu, tema ini menarik. Harusnya kan orang berdosa dihukum dan orang benar diselamatkan. Tetapi kita tahu bacaan kita jelas-jelas menunjukkan orang benar yang dihukum. Kita lihat kata kepala pasukan, ia ini sungguh orang benar. Tapi sudah mati di kayu salib. Dan kemudian oleh pekerjaan salib itulah, maka kita yang seharusnya dihukum. Karena tidak ada seorang pun di antara kita yang benar, menurut Roma, kitab Roma, ya, tidak ada seorang pun yang benar, ya, tetapi kita dibenarkan. Ya.
Bapak Ibu, sebelum kita meneliti teks ini, oleh karena ada ajaran-ajaran penting dalam bagian firman ini, saya rindu mengajak kita sebentar untuk melihat apa yang ada di sekitar bacaan kita pada hari ini. Ya. Yang pertama, Bapak Ibu, mari kita melihat dulu gambar ini. Saya sudah pernah menayangkannya dalam ibadah minggu kita. Ini adalah bangunan makam Kristus yang ada di dalam gereja makam suci di Yerusalem. Jadi yang di tengah itu, Bapak Ibu, itu makam Tuhan Yesus. Ya. Lalu ada pilar-pilar yang mengelilinginya melingkar itu, oleh karena menopang lantai atas dan juga menopang kubah besar di atas yang memantulkan cahaya penuh ke makam ini. Dan pada masa sekarang ini, pada hari ini, ya, tentu dalam jam yang ada di sana di makam kudus, ini makam penuh sesak. Ya, dengan para peziarah, termasuk umat yang percaya kepada Tuhan yang tinggal di Yerusalem dan di sekitarnya. Hanya sayang dari Bethlehem tidak mendapat izin untuk masuk ke Yerusalem. Semuanya orang Kristen di sana juga rindu berbondong ke makam ini. Dan ditambah dengan para peziarah yang datang dari seluruh penjuru, semua pasti sedang ada di makam ini. Ya. Pada Minggu Palem kemarin sangat ramai, ya. Orang menuruni jalan kecil dari Bukit Zaitun menuju ke Taman Getsemani, lalu terus mengarah ke sini. Lanjut. Ini adalah pandangan dari samping ya Bapak Ibu, dari samping agak miring sedikit pemandangannya. Ini adalah gambar dari makam itu kalau dilihat dari luar. Coba perhatikan Bapak Ibu, ada dua kubah. Kubah besar di sebelah itu, di bawahnya itu makam kudus. Kubah yang kedua di sebelah sini itu adalah kubah, oleh karena di situ itu ada bukit sebenarnya di dalam makam. Dan itu letak dari Bukit Golgota. Lalu yang gambar berikut, Bapak Ibu coba perhatikan penampang ini gambar samping, ya, supaya kita punya gambaran tentang makam kudus. Yang di bawah itu adalah tempat makam Kristus, yang Bapak Ibu lihat yang ada bangunan kecil di bawah itu. Ya. Lalu yang merah itu adalah bangunan gereja yang tadi kita lihat. Ada yang diarsir dengan warna orange, ya. Itu dulu sebenarnya adalah bukit batu, sehingga makam itu ada di dalam goa. Lalu bukit batu itu dipangkas, ya, diambil sehingga tidak ada lagi bukit batu itu. Di dekat bukit batu itu, yang masih ada dekat bukit batu itu tempat persiapan jenazah sebelum dimakamkan. Agak kemari lagi sedikit, agak longgar itu adalah daerah-daerah letak taman. Dan kemudian perhatikan Bapak Ibu, ada salib di sebelah, ada jalan naik ke salib itu, salib warna putih dalam gambar ini. Di bawah itu masih ada sisa batu karang yang diletakkan persis di bawah salib. Ada kaca dan orang bisa melihat ke bawah batu karang di mana dulu tempat salib itu berdiri. Ini adalah penampang dari gereja makam kudus. Artinya apa Bapak Ibu? Gereja ini sangat besar. Bukit Golgota tempat salib, taman dan makam itu semua ada di bawah atap satu gereja yang dikenal dengan gereja makam kudus. Nah itulah sebabnya Bapak Ibu saya berkata tadi hari Jumat ini gereja ini ramai sekali. Ramai sekali. Bolehlah saya berkata, saya bersuka cita. Karena kesempatan beberapa waktu lalu masuk ke ruang makam kudus ini. Walaupun sedang ada renovasi di luar, tetapi peserta meminta dengan sangat supaya izinkanlah kami masuk. Dan kami masuk dengan waktu dalam hitungan detik saja. Masuk ke dalam,
hanya sampai di dalam makam, kemudian kita diminta harus cepat keluar. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu, saya memberi pandangan dulu bagi kita. Yang berikutnya adalah Garden Tomb. Ini versi kedua. Tapi nanti saya jelaskan dua versi ini. Ya. Ini juga adalah makam yang juga dikunjungi oleh orang-orang Kristen, secara khusus Protestan. Ke Garden Tomb. Ya. Oleh karena ada seorang jenderal dari Inggris, ya, sekitar tahun 1883 yang pernah ke sini. Di hotel ia melihat dari jendela, ia masih berpikir di mana sebenarnya letak makam kudus. Sebab makam yang kemarin dia kunjungi itu ada di dalam tembok kota. Sedangkan kitab Injil Matius 27:32 berkata ia disalibkan di luar kota, keluar dari tembok kota. Dia berpikir di mana sebenarnya. Dan dari hotel itu ia melihat gambar yang berikut. Gambar ini. Dan ia melihat itu seperti bukit tengkorak. Cepat-cepat ia keluar dari hotel lalu memeriksa bukit ini. Dan ia menemukan ada taman tidak jauh dari bukit ini. Dan kemudian Jenderal Gordon ini mengirim surat ke Inggris. Lalu kemudian istana mendukungnya. Dan kemudian dihimpun dana sehingga wilayah ini dibeli oleh Inggris. Dan sampai sekarang menjadi milik dari gereja Inggris. Dan menjadi tempat yang biasa juga menjadi tempat ziarah. 1883 oleh karena seorang jenderal. Sekarang Bapak Ibu. Gambar berikut kok, saya mempercepatnya. Bapak Ibu coba perhatikan gambar ini. Ini peta kota tua Yerusalem. Yang diarsir warna hijau itu, ya, pada masa sekarang itu ada di dalam tembok kota. Tetapi sesungguhnya tembok kota yang mengelilingi yang warna hijau itu adalah tembok modern, tembok baru ketika ada penguasa berikut yang berkuasa atas Yerusalem. Tembok lama letaknya di mana? Itu yang arsirnya warnanya apa ini? Warna kuning muda itu. Itu adalah kota lama pada masa Yesus. Dan tembok yang mengelilinginya adalah seperti itu. Lalu coba Bapak Ibu melihat panah warna hitam. Lokasi Golgota secara tradisional. Yang tadi, yang makam kudus. Yang Golgota, taman, dan makam ada di dalamnya. Letaknya itu di luar tembok. Tidak mungkin kita berargumentasi. Tidak mungkin di situ letak Golgota. Karena Golgota kok ada di dalam tembok. Maafkanlah, tembok itu tembok lama, tembok baru yang dibangun sesudah Kristus. Jadi para arkeolog dan orang yang berpandangan pas sesuai dengan bukti-bukti arkeologi, mereka pasti melihat betul ada di luar tembok. Sehingga Bapak Ibu coba lihat lokasi Golgota secara tradisional itu memang di luar tembok. Kira-kira 175 meter sebelah timur gereja dan sekitar 150 meter sebelah selatan gereja. Jadi memang lokasi dari makam kudus itu memang ada di luar tembok. Lalu yang versi garden itu ada di atas juga, di luar tembok. Sama-sama keduanya di luar tembok. Tapi apa yang membedakannya? Yang membedakannya begini Bapak Ibu. Saya ingin menjelaskan walaupun saya sudah pernah menyampaikan ini. Kita tahu bahwa wilayah ini ada di bawah kekuasaan pemerintahan Romawi. Ada banyak kaisar yang kemudian bersilih berganti. Kaisar dari abad pertama dari tahun kosong ya, dari tahun 0 hitungan Masehi terus sampai tahun 300-an adalah kaisar-kaisar yang menganiaya gereja. Dan kaisar yang menganiaya gereja pada masa Alkitab ditulis kita juga tahu namanya. Saya sering bicara dari sini. Untuk mengingatkan kita betapa menderitanya gereja pada masa mula-mula. Kita tahu nama Nero. Saya menyebutnya berkali-kali dari mimbar gereja kita. Dia yang menganiaya banyak orang Kristen.
Tapi aniaya itu berlangsung terus-menerus dengan generasi kaisar berikut yang memerintah ke atas. Ya. Lalu bagaimana lokasi dari makam kudus itu? Gereja pertama dibangun di situ adalah gereja yang dibangun oleh seorang ibu. Saya selalu merasa bersuka cita dengan ibu-ibu. Karena gereja itu pertama dibangun oleh seorang ibu atas perintah ibu itu. Ibu itu adalah mama dari Konstantinus Agung. Namanya ialah Ibu Helena. Ia memerintahkan supaya dibangun atas mandat yang ia terima dari penguasa setelah Konstantinus Agung menjadi Kristen. Saya ulangi lagi, setelah ia melihat tanda di langit. Tanda yang kemudian dipakai oleh gereja Kristus. Shiro. Tanda itu. Dan kemudian ia mengubah semua perisai tentaranya dengan tanda Z. Ro. Ya artinya Kristus. Dan kemudian ia merebut seluruh wilayah kekaisaran Romawi. Dan oleh karena itu ia melihat Tuhan sedang menuntun dia. Dan kemudian ia berkata, semua wilayah kekaisaran Roma harus Kristen. Sehingga kemudian wilayah ini menjadi wilayah yang dipimpin oleh penguasa Kristen. Lalu ada kuil yang dibangun di situ untuk menutupi orang-orang Kristen secara tradisional yang tiap hari Sabat, tiap hari Minggu, tiap hari Sabtu datang ke situ untuk beribadah. Di goa itu, tapi di goa itu telah dibangun kuil berhala di atas oleh kaisar selanjutnya setelah Nero. Dari mana Helena tahu bahwa di situ makam kudus? Oleh karena ia adalah penguasa. Karena anaknya Konstantinus Agung. Dan kemudian penelitian dilakukan. Betul di bawah kuil Roma itu. Yang menghalangi orang Kristen tradisional yang beribadah di situ. Karena di situ makam Kristus. Lalu goa itu kuil berhala itu diruntuhkan. Dan kemudian ditemukan di bawahnya ada goa dan ada makam. Bersukacita Konstantinus Agung. Dan mamanya kemudian mengeluarkan dana cukup besar untuk membangun sebuah gereja. Kuil Romawi diruntuhkan penyembahan berhala itu. Dan diganti dengan makam Kristus. Lalu kita tahu makam itu silih berganti hancur. 614 dihancurkan oleh Persia. Berapa ratus tahun berikutnya dihancurkan oleh kekuatan Muslim. Maaf saya bicara itu fakta sejarah. Lalu penghancuran besar-besaran terjadi di semua gereja yang dibangun oleh Konstantinus Agung. Dan penghancuran itu kemudianlah yang menimbulkan respon dari barat. Sehingga bergeraklah tentara yang dikenal dengan tentara salib. Karena mereka rindu supaya mengembalikan lagi semua gereja yang telah hancur itu. Itulah sebabnya terjadi perang bertahun-tahun, berkali-kali. Ada 7 bahkan sampai lebih gelombang pasukan salib datang. Untuk membawa kembali tempat ini. Dan setelah kekalahan tentara salib setelah sekian ratus. Mereka pulang. Dikuasai oleh kekuatan Turki dan sampai sekarang ada yang hancur tapi ada yang tetap berdiri sampai sekarang. Sehingga makam kudus bangunan yang di atas ada yang didirikan oleh tentara salib ya. Dan kemudian hancur kemudian didirikan lagi oleh kekuatan-kekuatan anak-anak Tuhan yang memberikan sumbangan sehingga tempat-tempat ini dapat diabadikan kembali. Sehingga Bapak Ibu, sebagai seorang hamba Tuhan yang belajar teologi, dan saya juga sangat menyukai sejarah, karena sejarah tidak pernah berdusta. Sejarah berkata A adalah B, B dan B. B adalah B. Sehingga bagi saya makam kudus adalah tempat sebagaimana di mana Kristus disalibkan. Atas dasar fakta sejarah dan kesaksian-kesaksian yang muncul dalam sejarah. Yaitu Bapak Ibu sekilas
minta maaf ceritanya bisa panjang lebar, tapi cukup itu saja. Sekarang, apa yang terjadi di tempat yang dalam konteks sejarah sekarang seperti yang telah kita coba bicarakan tadi? Mari kita melihat pokok pertama ayat 44-45. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Bapak Ibu, pencatatan jam ini penting. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah. Ini kalimat penting juga. Daerah. Ya. Jadi wilayah khusus di Golgota itu. Meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Coba lihat jam 12 sampai jam 3 di daerah itu. Bukan di seluruh bumi, bukan di seluruh Palestina, bukan di seluruh wilayah Timur Tengah kuno. Di daerah itu. Lalu sebab matahari tidak bersinar, titik. Dan tabir bait suci terbelah dua. Ada tiga yang ingin saya sampaikan di sini. Satu kegelapan, kedua tabir. Dan yang berikut menurut laporan dari Matius yang tidak dilaporkan oleh Lukas ialah terjadi gempa. Kegelapan jam 12 siang memang dicatat, oleh karena itu penting. Sebab dimanapun yang namanya jam 12 siang di Timur Tengah kuno sampai hari ini jam 12 siang itu pasti terang benderang. Dan matahari tidak terletak di tenggelam di timur atau di barat, enggak. Dia persis pas ada di atas. Dan tidak mungkin kegelapan terjadi. Sebab pada jam 12 siang itu terang. Apalagi terang ya, kegelapan itu 12 sampai dengan jam 3. Jam 4 memang sudah mulai redup. Artinya yang namanya terang dari jam 12 sampai jam 3 itu adalah terang maksimal dalam konteks biasa. Tapi Alkitab mengatakan kepada kita terjadi kegelapan di seluruh daerah itu. Daerah lain tidak, tapi daerah itu gelap. Pertama, berikut tabir terbelah. Kita tentu tahu Bapak Ibu bait suci itu ada beberapa ruangan. Ada ruangan yang dibatasi dengan tabir yang hanya bisa dimasuki oleh imam besar 1 tahun sekali. Karena di situ tersimpan tabut perjanjian di mana Tuhan berkata, aku hadir di tengah-tengah umat. Kita tahu betapa luar biasa tabut itu, kehadiran Tuhan di tabut itu. Tidak ada orang yang bisa menyentuh tabut itu. Kita tahu ada yang binasa ketika mencoba menyentuh tabut itu ketika dibawa untuk dimasukkan ke dalam bait suci. Hanya para imam yang ditugaskan. Dan tabir itu adalah tabir pemisah. Sehingga tidak ada yang bisa ke situ selain imam besar setahun sekali. Tapi ketika Yesus menyelesaikan karya di kayu salib, Ibrani 10:20 berkata, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Ketika Yesus menyerahkan nyawanya di kayu salib, yang terjadi adalah kegelapan pada hari yang sebenarnya terang. Lalu tabir terbelah menjadi dua dari atas ke bawah kalau kita melihat kesaksian Injil yang lain. Dan kemudian setelah itu baru terjadi gempa bumi. Sehingga ini tidak dibolak-balik. Karena ada orang berkata karena terjadi gempa bumi maka bagian atasnya tergeser sehingga tabir terbelah dua. Jangan ngerang. Karena gempa itu terjadi berikut. Gelap. Yesus mengembuskan nafasnya. Tabir terbelah dua. Bumi bergoncang. Itu kesaksian Alkitab. Karena gempa itu dicatat dalam Injil Matius pasal 27 ayat 51. Tabir tidak terbelah karena gempa. Karena tabir terbelah duluan baru gempa menyusul.
Selanjutnya mengapa? Jawabannya sederhana. Karena kehendak Bapa, putranya yang disebut orang benar, menanggung hukuman yang paling mengerikan. Supaya orang berdosa, saya dan kita semua, boleh diselamatkan. Itu alasannya. Bapak Ibu, kalau kita masuk ke situs rumah Pontius Pilatus yang sekarang adalah reruntuhan, tapi reruntuhan itu tidak diganggu karena ada gereja Galikantu yang dibangun di atasnya, berdiri dengan megah di atasnya. Gereja yang disebut Galikantu, itu istilah Latin, artinya ayam berkokok. Di bawahnya itu ada situs rumah dari imam besar Kayafas yang mengadili Yesus, yang ditangkap pada Kamis sampai malam, kemudian terus sampai subuh, sampai pagi pada hari Jumat. Kalau kita membaca dalam kitab suci, tentu ada berita-berita yang bagi penulis merasa tidak perlu ditulis. Tapi ketika kita melihat situs itu, kita tahu apa yang ada di sana. Karena ada penjara di bawah, dan di penjara itulah Yesus ditahan, Tuhan dan Juru Selamat itu. Ketika ditangkap, diinterogasi, dimasukkan di situ. Dan itu adalah lubang yang turun ke bawah. Di bawahnya ada ruangan sekitar 2 kali 2 meter. Atau mungkin 2 atau 3 kali 3 meter. Persis di bawah lubang. Tidak ada tangga turun. Zaman modern ada tangga turun supaya orang bisa masuk ke penjara Yesus itu. Bagaimana Yesus ditahan di penjara itu? Pakai tali diturunkan. Sehingga situ ada gambar bagaimana Yesus diturunkan dengan tali. Lalu itu di bawah tanah, dingin, gelap, kegelapan luar biasa. Dan ada derita di sana. Bapak Ibu, sewaktu-waktu kita mesti memahami hal ini dengan membawanya ke dalam hati kita, tidak hanya di sini. Oleh karena kalau hanya diolah di akal budi kita dan tidak turun sampai ke dalam hati, kita seolah-olah tidak merasa betapa menderitanya orang benar ini demi aku orang yang tidak benar. Bapak Ibu, kita dapat memeriksa diri kita semua. Dalam persiapan ini tadi subuh saya juga memeriksa diri saya. Bahwa betapa tidak benarnya aku hidup menjalani hidup mengiring Tuhan. Kalau tidak diselamatkan oleh Kristus, kalau saya tidak bertobat, saya adalah orang yang jahat yang seharusnya dibinasakan. Pada hari Jumat seperti ini, Jumat Agung seperti ini, tidaklah berlebihan saya berkata, Bapak Ibu mari kita mengintrospeksi diri, merenung, memeriksa hati, pikiran, perkataan, perbuatan kita. Karena banyak apa yang kita buat menyakiti orang lain, perkataan kita menyakiti orang lain. Tapi sesungguhnya bukan hanya orang lain yang sakit dengan perkataan yang keluar dari mulut orang yang telah ditebus dengan darah yang mahal di kayu salib. Tapi sekaligus menyakiti hati dia yang telah berkorban bagi kita. Saya selalu berkata, Tuhan mohon ampun jika apa yang keluar dari mulutku tidak mempermuliakan. Tapi melukai hati orang lain walaupun mungkin tidak punya maksud untuk melukai siapapun. Mungkin pikiran kita juga jahat. Maka biarlah kita dengan berbesar hati, menundukkan kepala dengan rendah hati di hadapan Sang Juru Selamat yang telah menanggung beban dosa kita. Biarlah hari Jumat Agung seperti ini kita berkata, Tuhan, aku juga orang berdosa. Tapi untuk aku Engkau sedia menanggung derita itu. Selanjutnya, ayat 46 sampai 47. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu, coba perhatikan kata ini Bapak Ibu, ku serahkan nyawaku. Bukan kematian yang mengambil nyawanya, tapi ku serahkan. Lalu belum cukup satu,
penulis Injil memberikan keterangan lagi. Dan sesudah berkata demikian, penulis Injil menegaskan, ia menyerahkan nyawanya. Yang pertama ialah Yesus sendiri, Tuhan kita itu yang berkata, ya Bapa, aku menyerahkan nyawaku. Lalu penulis Injil yang adalah saksi mata, mendengar dari saksi mata, ia berkata lalu ia menyerahkan nyawanya untuk memberikan penegasan pada kalimat pertama. Dalam satu ayat pendek, kenapa kata menyerahkan harus diulang 2 kali? Bagi orang yang berpikir secara bisnis dan logis, ini kan tidak perlu 2 kali, sekali kan sudah cukup. Kalau sudah diberikan 50.000 ya cukuplah, masa 50.000 lagi gitu kan? Sekali cukup, tapi 2 kali ini bukan pemberosan kata, 2 kali adalah penegasan bahwa ini kebenaran serius. Yesus tidak mati oleh karena salib itu. Memang ia mati oleh karena salib. Tetapi ia mengembuskan nafasnya bukan karena paku dan tombak. Tetapi karena ia menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Karena tidak ada kematian apapun yang dapat mencabut nyawa Sang Juru Selamat. Kalau dia sendiri tidak menyerahkannya demi kita. Dan ketika ia menyerahkan nyawa kepada Bapa, itulah yang terjadi di cerita di salib kiri dan kanan. Penjahat satu bilang, kalau engkau anak Allah, turunkan dong dirimu dan kami. Kan di situ mantep, orang mati bangkit. Orang 5.000 orang kenyang makan 5 roti. Hebat dong, masa turun dari salib gak bisa? Kan mungkin dengan mengucapkan sepatah 2 kata kan turun kita bertiga. Lalu semua orang ketakutan dan lari. Jika engkau anak Allah, bebaskanlah dirimu dan kami. Tapi persoalannya kalau kita membaca dalam teks seolah-olah kalimat itu datar dan biasa. Tapi kalau kita meneliti teks itu kalimat ejekan, kalimat hujatan terhadap Sang Juru Selamat. Itulah sebabnya respon dari penjahat yang lain. Apakah engkau tidak takut kepada Allah? Kalau kita berdua disalib dan mati wajar karena kita orang jahat. Tapi dia ini ya tidak melakukan sesuatu yang jahat, yang salah sekalipun. Lalu ia memandang kepada Yesus dan berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang kelak sebagai Mesias, sebagai Raja. Coba perhatikan kalimat itu Bapak Ibu. Ia tahu dia akan mati. Dan ia melihat yang disalib ini juga akan mati. Tapi ia punya pengharapan iman yang menembus kematian itu. Ia berkata, ingat akan aku apabila engkau datang kembali. Imannya berkata, walaupun dia mati, walaupun yang di samping mati, tapi kelak ia akan datang dan ia akan ingat aku. Oleh karena itu kalimat itu juga penghiburan untuk semua sahabat, semua saudara, semua kekasih-kekasih kita yang telah mendahului kita. Karena mereka tidak kemana-mana. Karena mereka juga diingat oleh Sang Juru Selamat. Dan itu yang ditulis kitab suci. Karena itu kita akan berdiri teguh sampai Tuhan memanggil kita pulang. Supaya kita menjadi barisan dari orang-orang yang diingat oleh Sang Juru Selamat ketika ia datang kembali. Betapa sedihnya ketika ia datang kembali. Lalu Yesus berkata, maaf, aku tidak mengenal engkau. Enyalah engkau dari hadapanku. Kan ada cerita itu. Mereka menyambut kedatangan sang mempelai. Kepala pasukan adalah saksi kematian. Bapak Ibu, kitab Injil ini ditulis oleh 4 orang dan disaksikan oleh ratusan orang. Dalam masa perjanjian baru atau masa perjanjian lama, sebuah kebenaran perkara harus disaksikan minimal 3 orang. Dan Yesus mati, Yesus bangkit disaksikan oleh 4 penulis Injil. Dan salah satu saksi yang boleh dirujuk karena Lukas ini menulis kepada seorang bangsawan Romawi yang namanya, yang kita tahu dalam Injil Lukas pasal yang pertama. Kalau kita buka di sana, Theophilus yang mulia.
Istilah mulia karatiste itu istilah untuk bangsawan. Kalau ia menulis kepada seorang bangsawan tidak mungkin ia menulis berita dusta. Apalagi yang dirujuk ialah tentara Romawi, kepala pasukan yang ada di Yerusalem, yang memimpin pasukan untuk menyalib Kristus. Tidak mungkin Lukas memberitahu kepada bangsawan Romawi tentang tentaranya untuk melakukan hal yang berbeda. Tapi tentaranya jelas bersaksi kalau kita membaca dalam kitab Injil, dalam bacaan kita. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, sungguh. Kata sungguh itu penting sekali Bapak Ibu dalam Alkitab. Sungguh, orang ini adalah orang benar. Itu kesaksian kepala pasukan yang melihat detik terakhir Yesus menyerahkan nyawanya. Jadi bukan Yesus menghembuskan nafas terakhir, enggak. Ia menyerahkan nyawa. Bayangkan kalau Pak Minsing, kita di sini, ya Bapak menyerahkan nyawa kepadamu, langsung kita ini kan enggak mungkin. Tapi itu yang dibuat Yesus, sehingga ia mati, ia menyerahkan nyawanya setelah menanggung semua derita. Dan untuk membuktikan bahwa dia benar-benar mati, maka ditusuk dengan tombak. Penjahat yang lain dipukul sehingga semua tulang belulang patah. Karena tidak boleh ada orang yang tersalib sampai hari Jumat sore, karena sudah memasuki jam Sabat. Hari Sabat tidak boleh ada orang tergantung di kayu salib. Biasa orang berhari-hari mati di atas kayu salib baru mati. Kalau hukuman pancung kan hitungannya detik Bapak Ibu. Paulus kan dihukum pancung karena dia orang Roma. Warga negara Romawi. Set, pedang lewat selesai kan Pak Minsing ya. Ya Pak Dokter ya. Ada juga Ibu Dokter Heni. Betul ya. Sekali lewat selesai usia. Tapi kalau disalib Bapak Ibu, untung ini disalib hari Jumat. Coba kalau disalib Senin, tidak akan turun-turun di situ sampai hari Jumat sore baru turunkan. Apa yang terjadi kalau disalib pada hari Senin? Tergantung, Selasa tergantung, Rabu sudah busuk. Burung datang, dipatuk-patuk lah. Yang paling lembut dulu yang dipatuk burung, kan tidak mungkin patuk batok kepala, pasti mata dulu, patok-patuk. Kan ada burung pemakan bangkai itu. Kalau belum mati, burung juga udah ngiler. Makanan gratis ada di atas kayu, biasanya selalu ada. Itu bisa habis dipatok-patok. Tapi Yesus menyelesaikannya pada hari Jumat dan ia mati. Makanya itu pun peristiwa yang menggenapkan apa yang dikatakan nubuatan para nabi. Tidak ada satu tulangnya pun yang patah. Mereka membagi-bagikan pakaianku dan aku disalibkan atau mati di tengah-tengah penjahat. Itu semua nubuatan para nabi dan genap persis. Tidak ada di situ aktor atau sutradara, bukan aktor, yang mengatur supaya persis dengan nubuatan perjanjian lama. Tapi terjadi persis. Bapak Ibu, marilah kita menghayati apa yang telah dikerjakan oleh orang benar ini. Supaya kita orang yang tidak benar, kata kami dari Medan, bisa dibenarkan. Tak benar kau bah. Akan begitu. Lanjut kok. Karena ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Jika begitu di Jumat Agung ini saya berdiri dan menyampaikan firman adalah kepada mereka-mereka yang tidak binasa.
karena mereka beroleh hidup yang kekal. Kenapa? Karena teks ini berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya. Dan jika kita tidak percaya, tidak mungkin kita ada di dalam ruangan ini. Karena Alkitab berkata, tidak ada orang yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan kalau tidak oleh karena Roh Tuhan. Roh Tuhan ada di dalam kamu, kata Paulus. Itulah yang menjadikan kita mampu mengaku Dia adalah Tuhan. Karena itu saya sedang berdiri di hadapan anak-anak Tuhan yang mengaku bahwa Tuhan adalah juru selamatnya. Jika untuk kita orang berdosa Tuhan Yesus sedia mati untuk kita. Kata bacaan teks tadi di rangkaian liturgi kita. Apalagi sekarang kita adalah anaknya. Masa Ia tidak akan melakukan apa yang baik kepada kita sebagai anaknya. Hanya ikutlah Dia dengan baik, dengan sukacita, dengan sabar, dengan tekun. Karena Tuhan pasti akan melakukan apa yang terbaik bagi anaknya. Ya. Jika kamu Bapa di bumi ini tahu memberi roti kepada anak-anaknya, apalagi Bapamu yang di sorga. Kan itu yang dikatakan Tuhan Yesus. Oleh karena itu saya tidak tahu apa susah kita hari ini. Tapi jika kita adalah anaknya karena iman di dalam nama Yesus, mari kita meyakini dan mempercayai bahwa Ia peduli apapun yang menjadi kesusahan kita hari ini. Amin ya Bapak Ibu ya. Terakhir. Ayat 48-49. Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu. Coba lihat Bapak Ibu kalimat-kalimat itu. Melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Ya. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti Dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Bapak Ibu, ini yang terakhir jika kita bicara sesuai tema kita. Saya bicara membatasi pada tema. Orang benar dihukum dan orang yang bersalah diselamatkan. Yang ketiga yang menunjukkan kepada kita bukti orang benar itu dihukum ialah ini, para saksi. Saksi mata pulang sambil memukul-mukul diri. Itu adalah ungkapan yang sebenarnya menyatakan yang disalib itu orang yang tidak bersalah. Kenapa Ia disalib? Jangan-jangan yang memukul diri itu adalah mereka yang juga kemarin berteriak. Atau yang tadi berteriak ketika Pilatus memberi pengadilan. Salibkan dia, salibkan dia. Pilatus bilang ada orang jahat di sini namanya Barabas. Orang ini tidak bersalah, aku sudah periksa. Aku mau membebaskan dia dan aku mau menggantinya dengan Barabas. Mereka bilang enggak, bebaskan Barabas, salibkan Yesus. Bayangkan orang jahat bebas, orang benar disalib. Hukum diputar balik. Siapa yang mutar balik? Orang banyak. Dan kemudian Pilatus cuci tangan. Tanda tak bersalah. Ia bilang aku tidak menanggung darah orang ini. Darah orang benar yang tercurah ini kamu yang tanggung. Dan mereka bilang, ya kami tanggung. Hebat kali. Orang-orang ini kemudian pulang memukul-mukul diri. Mereka tahu persis yang disalib tidak bersalah. Ada beberapa terjemahan memukul diri. Saya mengecek dalam beberapa terjemahan. Termasuk terjemahan-terjemahan lama kita yang diterbitkan tahun 1800-an. Ada terjemahan Linkert 1883 tidak salah. Menerjemahkan dengan macam-macam. Ada yang menerjemahkan dengan sangat berduka cita. Mereka pulang dengan hati yang sangat berduka cita. Mukul diri itu adalah ungkapan, kiasan
Dan memang itu terjadi, adat istiadat juga begitu. Seringkali orang juga memukul diri kalau sudah tidak tahu lagi bagaimana. Kenapa begini, kenapa begini, ia tidak bersalah. Ya. Dan ada juga yang menerjemahkan dengan sangat menyesal. Dan ada juga teks yang menerjemahkan dengan sangat sedih. Setelah menyaksikan Kristus yang menghembuskan napas di kayu salib, menyerah kepada Bapa, mereka kemudian sangat menyesal, sangat berduka cita, sangat sedih. Saya tidak tahu kita telah melewati Jumat Agung berapa banyak. Kalau umurku di bulan April ini, nanti emeritus 29 di Ketapang, berarti umurku 60. Berarti sejak kecil, apakah saya dibawa ke gereja atau tidak oleh orang tuaku, tapi mungkin sekitar 60 kali juga peristiwa Jumat Agung terjadi dalam hidupku. Dan ketika remaja umur 20-an, saya menyerahkan diri kepada Tuhan, bertobat dari semua perbuatan gelap. Mungkin mulai dari umur itu muncul kesadaran dia yang tersalib itu. Tapi pertanyaan penting bagi kita pagi ini ialah, apakah peristiwa salib itu telah menyentuh hati kita dan kemudian kita merasa menyesal, merasa berduka cita, merasa sedih dengan segala sesuatu yang kita buat yang tidak berkenan kepadanya? Atau kita merasa biasa-biasa saja? Jika kita merasa biasa-biasa saja, maka izinkan saya berkata hari ini, mari kita merenungkan peristiwa ini. Jika segala sesuatunya kita menemukan baik-baik saja, terpujilah Tuhan Allah. Tapi jika kita menemukan ada hal yang kurang benar, tapi kita merasa biasa saja, tolong perbaiki. Perkenankan Bapak Ibu saya bicara secara praktis. Jika kita menyakiti Tuhan dengan apa yang kita buat terhadap sesama, jika anak menyakiti hati mamanya sampai hari ini dan tidak pernah datang kepada mamanya dan berkata, "Mama, maafkan aku," bertobat dan hari ini tolong selesaikan. Jika ada orang tua yang juga melukai hati anak-anaknya hari ini, tahu bahwa itu tidak baik. Ayolah kita dengan rendah hati berkata, "Maafkan aku nak." Karena orang tua seringkali susah minta maaf. Tapi orang banyak yang menyaksikan Yesus tersalib itu, mereka menyesal, mereka sangat sedih, mereka berduka cita. Atau ada suami istri yang mungkin tiap hari kok ribut mulu. Di sini mungkin tidak ada, jauh sana. Sudahlah, hidup ini tidak lama kok. Ya. Sekarang setelah memasuk 60, ini ada bapak-bapak di sini. Baru saya mikir, iya ya, udah pendek waktuku itu. Sudahlah, waktu kita tidak lama Bapak Ibu. Selama kita masih diizinkan Tuhan menarik napas, selesaikanlah semua. Supaya pulang ke sana dengan sukacita, bukan dengan duka cita. Tidak mungkinlah kita menghadap pengadilan Sang Bapa, membawa kebencian, dendam, kemarahan yang tak berkesudahan. Betapa hidup ini nyaman jika hati kita legakan. Terakhir kok. Ini pertanyaan dan jawabannya ada pada kita. Bagaimana dengan kita? Doaku kiranya Tuhan mengampuniku,
mengampuni kita semua, menuntun kita mengikut Dia sampai akhir. Setia walaupun mungkin ada banyak pergumulan kehidupan. Karena Allah yang memanggil kita adalah Allah yang setia. Amin. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Memberi waktu beberapa menit, masing-masing 1 menit. Secara pribadi kita berkata kepada Tuhan dalam doa. Jika kebenaran ini menemukan kita melakukan apa yang Tuhan rindu dalam hati kita, terpuji-pujilah Tuhan Allah. Kita berdoa supaya Tuhan kuatkan kita. Jika ada yang keliru, mari kita juga datang kepadanya, sebab Dia adalah Bapa yang penuh kasih dan peduli kepada kita. Bapa kami sudah membaca Alkitab. Kami juga telah merenungkannya bersama-sama. Hamba sebagai pelayan Injil juga telah berupaya memberitakannya. Semampu yang dapat hamba lakukan. Tapi hamba menyadari hamba juga terbatas menyampaikan kebenaran suci ini. Tetapi hamba tahu seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, bahwa Roh Kudus itulah yang akan meneruskan dengan terang, dengan jelas berbicara di hati kami masing-masing. Dan biarlah kami membuka hati dan tidak mengeraskan diri. Terima kasih, berkati semua jemaat yang mengikuti ibadah ini, baik di gereja atau secara online di tempat masing-masing. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin. Mari jemaat kita bangkit berdiri, kita mengungkapkan pengakuan iman rasuli kita bersama-sama. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Ini waktu kami mengucap syukur karena kami boleh menghadiri undangan Tuhan mengikuti perjamuan kudus. Terima kasih untuk hak istimewa menjadi anak Allah, dan kami bersuka cita juga oleh karena perjamuan ini mengingatkan kami akan kasih sayang Tuhan kepada kami. Karena itu hari ini kami menyebut dalam doa kami, semua anggota jemaat Tuhan, Gereja Kristus Ketapang dimanapun mereka berada hari ini, diberkatilah kiranya oleh Tuhan. Ingatkanlah semua sahabat-sahabat kami bahwa Tuhan Yesuslah Tuhan kami. Hamba juga berdoa berkati semua jemaatmu yang hadir dalam ibadah ini, baik yang di gereja maupun di rumah atau di tempat lain di mana jemaat punya waktu untuk bersama-sama mengikuti perjamuan kudus ini. Kami juga datang kepada Tuhan menyerahkan bangsa kami. Sekarang sedang ada persidangan berkait dengan hasil pemilu. Apapun yang baik menurut Tuhan Allah, jadilah atas bangsa ini. Karena kami rindu sesuai dengan apa yang tercantum dalam negara kami, cita-cita dari semua yang telah mendirikan negeri ini, supaya kami sampai kepada bangsa yang makmur, yang adil, yang hidup
damai, dan sejahtera. Hari ini kami juga menyebut semua saudara-saudara kami yang tidak bersama-sama dengan kami, yang jauh dari kami, baik ada di Indonesia ataupun mereka yang ada di luar negeri. Kami juga memohon berkat Tuhan atas mereka masing-masing. Semua yang sakit, semua yang lemah tubuh, kiranya Tuhan juga menolong menguatkan iman, harap pada Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga yang merawat mereka yang sakit. Kiranya Engkau Tuhan yang juga memberi kekuatan bagi mereka. Kami menyebut yang sakit yang selalu kami doakan. Boksu kami, Boksu Bert Rotin Sulu. Begitu juga dengan Pak Mandagi beserta dengan Ibu. Begitu juga dengan Pak Rudi Hova. Dan juga yang lain yang tidak kami sebut. Ada Cieni, ada juga anggota keluarga kami yang lain yang tidak kami sebutkan dalam ibadah ini. Tapi ada di dalam hati dan iman kami kepada Tuhan. Kiranya Engkau melawat mereka dalam ibadah Jumat Agung pada hari ini. Terima kasih banyak Tuhan. Perkenankan kami juga dalam ruangan ini sebagai anak-anak Tuhan berdoa untuk orang tua kami, berdoa untuk anak-anak kami, untuk cucu kami, untuk mantu kami, untuk mertua kami, untuk kungkung, untuk popo, untuk orang-orang yang kami kasihi. Kami juga memohon berkatilah mereka Tuhan. Itulah permohonan kami dalam rumah Tuhan pada kebaktian Jumat Agung ini. Terima kasih banyak, dimuliakanlah nama-Mu. Di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami jemaat berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, dengan penuh sukacita dan kerelaan, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala berkat yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, dengan mengingat firman Tuhan dari Mazmur 20 ayat yang keempat. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Ada beberapa cara untuk Bapak Ibu memberi persembahan bagi pekerjaan Tuhan di gereja kita. Bisa melalui transfer dengan rekening yang sudah tertera di layar. Tapi kita yang di gereja, mari kita membawanya langsung kepada Tuhan melalui kantong persembahan. Kita angkat pujian. Bagimu kuberikan hidupku. Ku berikan bagimu tubuhku, darahku, selamatlah jiwamu. bagimu ku berikan hidupku, apa kau beri padaku. Bagimu ku berikan hidupku, apa
Bapa yang baik, apa yang kami bawa hari ini, persembahan ini, tidak seberapa dibanding dengan kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan atas kami anak-anak-Mu. Tetapi kami datang kepadamu hari ini ya Bapa. Terlebih dari semua ini, kami juga mau mempersembahkan tubuh kami kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang harum, yang berkenan kepadamu. Karena itu biarlah Tuhan, waktu hidup yang Engkau beri menjadi kesempatan bagi kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Berkati jemaat dalam segala usaha pekerjaan yang dilakukan. Bapa memberkati karena Bapa baik. Terima kasih ya Tuhan. Terimalah persembahan ini, kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, ada warta singkat. Hari Minggu ibadahnya kembali jam 8. Jangan lupa hari ini jam 9, hari Minggu jam 8. Baik Bapak Ibu yang dikasihi, saya mengundang kita semua berdiri. Jemaat sekalian, pulanglah dengan sukacita dan damai sejahtera. Kami pulang dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Arahkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami senantiasa kepada Tuhan Gembala kami yang baik. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan dan jadi saksinya yang setia. Kami bersukacita senantiasa karena Tuhan dan siap menjadi saksi-saksinya yang setia. Kita angkat pujian pengutusan jaminan mulia. Kita nyanyikan pujian ini dengan sukacita dan penuh iman kepada Tuhan. Jaminan mulia dinyatakan, Yesus milikku yang abadi. Darah-Mu Tuhan menghapuskan semua dosa kami.
Bapak Ibu kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dalam sejahtera, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan yang menyertai saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepada Allah beri puji. Silakan duduk Bapak Ibu saat teduh. Selamat Hari Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Amin.